Assalamualaikum guys, welcome to my channel Zen Studio. And hari ini saya tidak akan memberikan tutorial dulu ya, tetapi hari ini akan fokus ke praktek bagaimana caranya kita ataupun teman-teman di rumah yang mau membongkar laptop ya, khususnya mau mengganti baterai CMOS. Nah, kebetulan nih laptop saya, teman-teman perlu mengetahui bahwa laptop Dell ini merupakan laptop yang pernah kena banjir ya. Betul gak, Beb? Nah, jadi laptop ini teman-teman pernah kena banjir, kerendam semua, kerendam sehari semalam. Dan alhamdulillah sekarang bisa hidup kembali dengan kondisinya yang ya masih bagus lah ya, masih bisa kalau menurut saya. Mungkin kalau menurut teman-teman udah langsung diganti saja di lain dulu, tetapi selama laptop ini masih bisa nyala, masih bisa dipakai, saya khususnya akan menggunakan sampai titik penghabisan. Nah, kali ini saya akan mau share ketika teman-teman misalkan laptopnya sudah bermasalah di rumah, tetapi permasalahannya mungkin menemukan seperti ini ya. Kita langsung praktekkan saja ya. Kita akan colokin. Dan jadi teman-teman coba kesini. Nah, ketika si kabel casannya itu dicolokin, nah di sini si komputer kita itu langsung nyala begitu saja ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini garisnya banyak banget. Ya, ini kalau garis-garis ini LCD-nya itu karena memang dilempar sama dot waktu tahun 2016-an ya, oleh anak-anak dilempar sama dot. Dan memang kemudian laptop ini juga pernah diinjak waktu anak-anak saya masih usia 2 tahunan, tapi memang masih menyala gitu ya, seperti ini, karena memang laptopnya memang bagus seperti itu, tahan banting ya, walaupun ini dibilang laptop kentang kalau sekarang, karena memang sekarang ya. Tapi sekali lagi laptop ini masih bisa berfungsi. Dan kita akan lihat dulu ya sebentar. Nah, kalau misalkan teman-teman yang baterai CMOS ini gejalanya adalah ketika misalkan dia si jamnya itu tidak teratur ya, ketika si jam tidak teratur teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di sini sudah menggunakan keyboard portable. Karena apa? Karena memang si port di sini tidak bisa dipasang kembali karena rapuh, karena memang terpendam ya selama banjir itu sehari semalam. Jadi memang rapuh ketika dipasangkan si portnya ataupun si pangkal colokannya. Teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat biasanya ini permasalahannya yang terjadi adalah baterai CMOS. Nah, gejala-gejala yang terjadi baterai CMOS, nanti kalau misalkan teman-teman menemukan gejala seperti ini, berarti fix itu adalah gejalanya adalah baterai CMOS harus diganti. Yang pertama gejalanya itu ketika teman-teman komputer nyala, si komputer itu nyala tetapi ada bunyi beep secara berketerusan, si laptopnya nih gitu, seperti itu ya, atau 2 kali atau 3 kali secara berterusan, tetapi kondisinya laptop kita menyala sampai seperti ini. Nah, kebetulan yang saya tidak menyala karena memang sudah di setting waktunya ya. Jadi kalau waktunya yang kedua, berarti gejala yang ditemukan yang harus diganti baterai CMOS itu adalah ketidaksinkronan waktu atau date and time-nya itu tidak sesuai. Jadi misalkan sekarang harusnya tanggal 14, tetapi kondisinya itu jadi tanggal 13 kah mundur, atau bisa jadi tahunnya juga tidak sesuai. Seperti itu kendalanya adalah di baterai CMOS teman-teman. Maka saya pada kesempatan kali ini akan share ke teman-teman bagaimana caranya membongkar laptop yang saya itu jenisnya Dell Vostro ya. Mungkin teman-teman laptopnya berbeda dengan saya, tetapi cara pengerjaannya mungkin pembongkarannya ada kesamaannya. Untuk trik yang pertama ya, supaya tidak pusing, sesuai dengan si apa nih namanya itu
port ataupun tempat si baut-bautnya. Jadi tempat baut-bautnya laptop yang di sini. Jadi teman-teman harus ingat, atau kalau bisa nyimpennya itu harus disesuaikan. Oke. Nah, bagaimana caranya? Saya akan matiin dulu ya, bentar teman-teman, supaya enak. Oke. Supaya langsung beres nanti teman-teman. Nah, teman-teman, di sini sudah ada baterai CMOS. Nah, kita akan fokus ke bagaimana membongkar laptop ini ya. Saya geser-geserkan dulu, dan ini saya cabut dulu ya teman-teman. Jadi tadi itu pagi biasanya ketika dinyalain tombol on, nah biasanya bunyinya itu 3 kali lah. Bunyi beepnya beep beep gitu ya, beep 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 beep. Nah gitu terus secara berkelanjutan. Nah itu masalahnya adalah di sini ya teman-teman, di baterai CMOS-nya kita harus mengganti. Nah sekarang kita akan menggantinya ya, baterai CMOS ya. Kalau dibeli pasaran itu, kalau di online murah ya, sekitar 25.000 sebanyak berapa? Sebanyak 1 atau sampai 6 bijian lah kayak gitu. Nah, tetapi kalau beli satuan kayak gini di counter-counter biasa itu ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, tergantung dari merek dan kapasitasnya mungkin ya. Oke, nah kita akan fokus ke bongkar sini ya, PC. Oke teman-teman, cara membongkar bukan PC, laptop. Nah, di sini ada baut-baut. Nah, saya sarankan disesuaikan saja bentuknya, maksudnya posisinya. Misalkan ini atas, berarti di atas. Ya, nyimpen bautnya. Oke. Kalau misalkan ini, misalkan dari sini, bismillah ya. Nah, ini cara membongkarnya supaya gampang. Nah, ini posisikan di atas. Sesuai misalkan di bagian kanan, berarti ininya di bagian kanan. Jadi gampang ya teman-teman. Karena kita itu punya laptop sendiri, harus bisa bongkar pasang sendiri lah idealnya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa, minimal tahu sedikit tentang hardware-nya. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita punya barang sendiri, laptop ataupun komputer ataupun PC lah gitu, kalau misalkan kita dibawa ke orang ataupun ke kantor, biasanya ke kantor nih, kalau dimalamkan itu ada saja kejadian yang misalkan hilang RAM-nya ataupun ditukar itunya. Itu pernah terjadi pada teman saya ya. Jadi saya bicara seperti ini kepada teman-teman yang memiliki laptop, PC. Jadi harus tahu di dalaman komputer kita itu ada apa. Kalau misalkan teman-teman itu harus tahu speknya apa, RAM-nya misalkan berapa giga gitu ya. Jadi kalau perlu harddisknya mereknya apa harus tahu. Maka dari itu, supaya tahu dalamannya seperti apa yang di laptop ataupun di PC, teman-teman harus belajar membongkar barang sendiri ya, dan bisa memasangkan kembali. Jadi triknya seperti ini kalau yang saya lakukan nih. Jadi posisinya nih, untuk yang di sini posisinya di sini paling atas, untuk yang kiri posisinya ke kiri, yang kanan paling kanan, terus yang tengah di tengah, yang paling bawah di bawah. Jadi enak, oke? Ya, oke. Dan ini satu lagi nih. Jadi trik belajar seperti ini memang perlu kita ketahui lah. Nah, oke. Yang paling atas. Nah, ini yang paling atas banget di bagian agak tengah. Oke, dan kita tes nanti ya teman-teman, seperti apa dan bagaimana. Oke, kita udah dibuka. Yap. Nah, ini teman-teman. Jadi si dudukan yang di sininya nih, yang di sini nih udah patah. Oke. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada RAM. Nah, ini RAM bawaan itu yang paling bawah yang saya. Kalau yang ini RAM RAM bawaan dari komputernya. Kalau ini RAM tambahan. Nah, cara buka RAM-nya gampang, tinggal klik gini ya teman-teman, tinggal geser gini. Nah, udah. Jadi langsung cepat gini. Oke. Dan kalau memasukkannya gini, cara memasukkan RAM itu. Nah, misalkan tinggal pasang aja, langsung ke bawah ini. Oke. Udah, sungguh sangat simpel sekali. Nah, sekarang saya mau membongkar si
si ini ya, baterai CMOS-nya ya. Oke. Nah, jadi harus ketika sudah bautnya itu sudah terbongkar semua ya bautnya. Nah, sekarang kita akan membongkar si PC-nya ya teman-teman. Jadi usahakan punya pencongkel yang dari fiber ya. Sebentar, saya mencari ini dulu ya, pencongkelnya, karena nggak ada pencongkelnya ya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, jadi usahakan di pinggir-pinggir ini nih, bagian sisi ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pencongkelnya dari fiber atau bekas kartu, bisa bekas kartu ya. Nah, udah terbuka. Oke. Sebentar. Oke. Nah, sampai bunyi trak seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ternyata teman-teman masih ada sorry saya lupa. Nah, di sini ada baut yang harus dibuka supaya posisi bautnya sama. Jadi usahakan yang di atas ditaruh di bagian atas, yang di bagian bawah taruh bagian bawah. Oke. Nah, seperti ini. Ini udah kebaca, udah kebongkar. Kita akan bongkar ininya ya. Oke teman-teman, kita akan bongkar ininya. Sebentar. Nah, ini baterai CMOS nih. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini baterai CMOS. Kita akan bongkar dulu bentar ya. Oke, sebentar ya. Kita ganti ininya. Obeng. Ganti obeng. Nah, tinggal dicongkel aja, gampang ya teman-teman. Tinggal ganti, dicongkel, kita tambahkan baru. Sorry. Nah, kita ganti baru nih versinya. Oke, dan kita pasang kembali. Cara masangnya gampang, tinggal disesuaikan di sini. Oke, kelihatan Di lubang itu ya. nah iya, di lubang ininya tinggal pasang gini. Udah, dan siap kita gunakan. Dan pasti bunyi beepnya itu akan berhenti ya teman-teman. Akan lagi ya. Nah, ininya dipastikan pinggir-pinggir ininya ya, pinggir-pinggir sininya sudah dipasang kembali. Dan ini masih bisa digunakan ternyata teman-teman, karena tetapi ini kadang-kadang bunyi, kadang-kadang tidak ya. Tetapi memang ciri kenapa saya harus menggantinya, karena faktor utamanya adalah ketidaksesuaian tanggal dan waktu. Jadi jamnya sudah tidak sesuai, kemudian tanggalnya pun menjadi tahun 2002, tahun 1997 misalkan. Nah, itu sudah kacau di di sistem CMOS-nya ataupun sistem tanggalnya itu. Oke, kalau udah ada misalkan teman-teman laptop lama udah tidak sesuai tanggalnya, maka tinggal diganti saja baterai CMOS-nya. Tinggal dipasangin lagi. Oke, nah sekarang kita akan pasangin lagi. Jadi enak tuh kalau tahu posisinya, posisi dudukan si bautnya jadi enak. Nah, ininya pasangin lagi ya. Ini karena memang sudah tidak bisa dipakai lagi karena ininya udah rusak nih dudukan ini ya. Jadi sayang sekali ininya tidak bisa dipakai teman-teman. Oke, dari spare partnya lumayan kalau itu udah harus diganti sama motherboardnya. Jadi kalau harus diganti sama motherboard ya terpaksa mendingan ganti aja semuanya ya. Tetapi karena ini masih bisa diakalin, maklumlah mengingat perjuangannya punya laptop ini ya, jadi sayang sekali kalau misalkan diganti secara cepat-cepat. Walaupun kalau misalkan harus diganti barang spare part dalamnya, lebih baik kita beli baru aja. Oke, nah sekarang kita akan memasang lagi ya teman-teman. Jadi kemudahan dari memasang baut ataupun membongkar spare part di dalamnya seperti hard disk, RAM, dan lain sebagainya ya, itu tergantung dari mudah dan tidaknya itu tergantung dari spek komputer kita ya, spek laptop kita.
dan kita harus tahu, kata saya juga minimal tahu untuk barang-barang pribadi speknya dalamnya kayak gimana, sehingga kalau misalkan ada kerusakan ya, kita tahu oh ini barang kita ya, jadi tidak akan bisa ditukarkan oleh orang lain. Untuk menjaga tindakan kejahatan dalam hal ini suka ada saja ya pemain-pemain ataupun yang suka nakal dalam tanda kutip menukarkan komponen perangkat komputer kita ya. Jadi minimal kita tahulah sedikit untuk membongkarnya. Oke teman-teman, ini bagian ini ya akan di fast aja ya, fast forward aja supaya tidak terlalu lama. Oke, dan kita coba guys ya. Kita coba apakah udah nyala, bisa nyala atau belum. Dan lihat perbedaannya ketika dicolokin. Yap. Ini udah berjalan. Oke, ini udah berjalan ya, di running. Oke, udah dipasang lagi ya teman-teman. Jadi kita lihat tadi itu waktunya itu jam 16-an ya, sama tanggalnya apakah masih belum berubah ataupun udah tetap ya. Tadi udah saya udah saya cek ya jamnya. Nah, setelah pembagian ataupun setelah proses pemasangan ya, baterai CMOS biasanya nih seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini jamnya sama tanggalnya berubah, dan kita akan sesuaikan dengan jam sekarang ya. Sekarang itu September. Kita akan settingnya di sini aja supaya enak di zona ya, di change date and system. Nah kalau misalkan habis pasang baterai CMOS ya, kita itu biasanya suruh men-set ulang datanya. Oke, sorry ini lagi nge-lag ya teman-teman. Jadi kita harus nge-set ulang datanya nih. Nah di sini kan tahunnya 2012 nih. Nah kita kalender settingnya udah diberesin. Nah kita akan mengubah jamnya menjadi ini 2020, kemudian tahunnya ya 2020, kemudian bulan September tanggal 14. Sekarang pukul atau jam 17.35. Oke, kita atur di sini 17.35 dan kita akan restart. Kalau misalkan sesudah di restart itu jamnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, dalam artian sudah sesuai dengan yang udah di setting barusan, berarti pemasangannya bagus ya. Kita akan restart aja. Oke, kita akan restart dulu. Oke teman-teman, di sini udah sesuai jamnya ya. Jamnya udah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tadi itu jam 17-an ya. Sorry ini ngeblur ya. Tadi itu jam 17 lewat 35. Nah sekarang udah jam 17.38 dan kita akan lihat tanggalnya, tanggal berapa. Nah udah sesuai tanggal 14. Oke teman-teman, nah berarti pemasangan baterai CMOS-nya udah sesuai, udah berhasil, dan baterai CMOS-nya udah diterima oleh laptop kita ya, oleh laptop saya. Silakan teman-teman di komen saja misalkan ada sesuatu yang pengen didiskusikan, dan misalkan permintaan materi yang lainnya terkait bongkar pasang laptop. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa melakukannya sendiri, kenapa sama orang lain ya.
Jadi sekaligus kita bisa mempraktekkan ilmu kita masing-masing. Dan kata saya juga tadi dibicarakan kita harus tahu bagaimana cara membongkar barang kita, minimal tahu ibaratnya tahu secara teorinya, walaupun mungkin prakteknya sama orang lain, tetapi kita minimal tahu saja ya teman-teman, supaya kita bisa menjaga barang kita. Oke, terlebih lagi seperti laptop, HP ataupun PC dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini dari Zen Studio segitu saja dulu ya. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan di komentar saja di bawah ya. Oke, sekali lagi dari Bang Zens ya. Oke, saya ucapkan hatur nuhun, dan jangan lupa di subscribe, di like bagi yang belum melakukannya, di share di media platform teman-teman semuanya agar channel ini lebih berkembang kembali. Saya dari Bang Zen Studio mengucapkan hatur nuhun dan wassalam, bye bye.